Selamat malam, Bapak, Ibu, semuanya, rekan-rekan. Apakah suara saya sudah bisa terdengar di tempat Anda? Sudah terdengar, bro, jelas. Thank you, Kohan. Kita mulai mentoring kita malam hari ini ya, rekan-rekan. Kalau kita perhatikan, ya, jelas ya. Oke, siap. Thank you. Kita lanjutkan mentoring kita ya, rekan-rekan ya. Untuk IHS, ya. Oke, mohon maaf saya izin untuk mute dulu ya mikrofonnya supaya nanti saya pikir Anda mau tanya atau apa. Jadi saya mute dulu. IHSG, rekan-rekan. Kondisi IHSG kita bisa melihat dua buah resistance yang kelihatannya bisa menghalangi pergerakannya IHSG. Ternyata 3 hari terakhir sudah dilewati nih rekan-rekan. Ya, IHSG berhasil menapaki resistance sehingga kondisi 3 hari terakhir sudah berada di kedua buah resistance yang garis trend line ya, garis trend line miring ya. Nah, sekarang tinggal menguji resistance yang flatnya. Resistance flat adalah kondisi resistance yang terbentuk di area April ya kondisinya. Nah, kalaupun akhirnya nanti IHSG ngerem alias ketahan sama resistance yang terbentuk di area April, kita nggak perlu terlalu khawatir gitu ya, karena kelihatannya kedua buah garis trendline ini akan berubah fungsi menjadi support gitu rekan-rekan, sehingga kondisinya terburuk gitu ya, kondisi terburuknya kemungkinan IHSG akan cenderung flat terlebih dahulu di sekitar area 7.300-an sebagai resistance, dengan supportnya ada di sekitar 7.150-an ya kelihatannya ke depan jika IHSG kecapean karena mendaki sepanjang pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan Mei kemarin ya, sampai awal-awal Juni. Ya, jadi kembali ya, pergerakan IHSG kemungkinan akan kejebak sideway-nya antara 7.300-an sampai ke sekitar 7.150-an ya untuk area support-nya, alias bermain di area yang sedang saya lingkari ini ya. Nah, untuk kondisi saham per sahamnya ya, kita bisa lihat di watchlist kita. Untuk Adaro ya rekan-rekan, kita bisa melihat kondisinya Adaro saat ini mulai menjumpai dan menyentuh sebuah resistance yang merupakan resistance dari awal IPO-nya dia nih rekan-rekan. Garis tersebut kalau Anda rutin ikutan mentoring pasti ingat ya. Saya ambil dari titik terendahnya waktu dia awal-awal IPO jatuh, terendahnya di situ, tarik ke titik terendah berikutnya yang di sekitar Oktoberan ya, ditarik lebih panjang. Nah, kita bisa melihat kondisinya mulai tertopang di area sana. Bisa jadi untuk Adaro harus struggle dulu ya untuk bisa menembus garis tersebut. Ya, tapi secara tren jelas Adaro masih memiliki tren uptrend yang view setahun yang cukup baik untuk saat ini. Ya. Terus kemudian, jadi kalau belum punya gimana? Kalau belum punya wait and see dulu ya, bersabar sampai Adaro berhasil membentuk peak yang keduanya sendiri gitu ya. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, apa yang bisa dilakukan? Kalau Anda nyaman dengan angka break trough, ya tetap jaga pakai break trough. Kalau Anda mulai nggak nyaman dengan kondisi ada resistance tersebut, Anda bisa mempertimbangkan untuk eksekusi keluar 50-75% terlebih dahulu gitu ya. Untuk make sure take profit terlebih dahulu. Sisanya fight the market dengan angka break trough seperti rule yang selama ini kita pelajari, rekan-rekan. Terus saham yang kedua ada adiknya si Adaro itu ya, keluarganya Adaro, yaitu ADMR. Kondisi ADMR secara tren, mengingat dia belum nyampe setahun, baru hitungan sekitar 5 bulan, 6 bulanan gitu ya. Tapi masih cukup oke, mengingat di kondisi saham yang belum nyampe setahun, setidaknya sudah ada break demand high lah gitu ya. Kan break demand high-nya sudah mulai muncul di sekitar pertengahan April. Nah, kondisi K-line juga turun cukup dalam. Secara tren sebenarnya masih cukup baik ADMR ini. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya sendiri adalah garis trendline support yang sekarang berperan sebagai resistance gitu ya. Nah, kondisi sekarang jika Anda perhatikan ADMR, jika Anda mau mempertimbangkan entry di break peak pertama masih boleh dicoba dilakukan nanti ya. Kalau peaknya turun ke level lebih rendah, mau coba pakai break peak pertama boleh dilakukan. Tapi jangan full power terlebih dahulu saran saya. Kalau pakai OS gimana? Kalau pakai OS ya nggak saja rekan-rekan. Karena kalau Anda lihat OS-nya pun sudah pasti secara chart dia masuk ke dalam fase ranging and quiet ya. Kita lihat juga sekalian OS-nya untuk ADMR ya.
ADMR ini kita bisa perhatikan kondisinya dia dengan chart OS kejebak di fase ranging and quiet, alias apa, resistance-nya numpuk gitu ya, resistance-nya numpuk. Supportnya ini kalau saya mundurkan sebelum dia kebentuk di sana ya. Nah, kita bisa lihat nih, sejak tanggal akhir-akhir Mei ya, akhir-akhir Mei kita bisa lihat ini lebih kelihatan banget ya fasenya ranging and quiet. Karena 3 resistance numpuk, 3 support numpuk gitu ya. Jadi memang kalau pakai OS sampai sekarang ini kelihatannya jangan dulu gitu ya, jangan dulu. Kenapa? Karena secara risk reward pun jelas nggak menarik. Risknya seperti ini, sebesar ini risknya, sementara rewardnya akan kehambat oleh beberapa resistance gitu ya. Jadi dengan OS bukan jawaban untuk ADMR. Sementara dengan T3B masih boleh, masih bisa dilakukan. Cuma saran saya secara pribadi jangan full power, pertimbangkan masuk sepertiga atau setengah dana terlebih dahulu kalau Anda mau coba break pertamanya ADMR ya. Selanjutnya ada Antam. Antam kemarin break pertama ternyata nggak kuat gitu, berbalik arah, masih sideways di level harga yang kurang lebih sama dengan break pertamanya, calon break kedua gitu ya. Jadi kondisinya kalau break kedua masih boleh masuk nggak? Boleh-boleh aja coba break yang kedua, cuma dengan kondisi sekarang, kalau kita tarik garis trendline menurun di sini, maka ada baiknya Anda juga sekalian mempertimbangkan pasang TP. Ya, pasang TP di sekitar berapa? Mungkin Anda bisa mempertimbangkan pasang TP di sekitar 2.700 sampai 2.730 gitu ya untuk pasang TP-nya. Kenapa? Karena ada garis trendline resistance menurun di sini dan juga ada kondisi gap down, rekan-rekan. Ada kondisi gap down antara 22 April dengan 25 April ya. Jadi saya khawatir kalau kita tarik garis seperti ini nih ya, ada resistance juga di area sana yang kurang lebih sama seperti garis trendline resistance menurun di sini. Ya 2700 2730 untuk pertimbangkan TP di Antam ya. Selanjutnya ada AALI. Untuk AALI sementara saya suggest Anda untuk tidak sentuh terlebih dahulu meskipun memang view 1 tahunnya uptrend. View 1 tahunnya uptrend. Kenapa jangan sentuh terlebih dahulu? Karena kalau kita perhatikan di sini sebenarnya dia sudah mulai memasuki fase patah tren berikutnya. Ya, di mana selama lebih dari 3 bulanan lah ya, kurang lebih 3 bulanan saat ini, dia nggak berhasil bergerak kemana-mana. Dia sideways nih, sudah 3 bulan terakhir. Rekan-rekan, sideways di sini, ditambah kondisi K-line juga mulai nempel sama garis biru mendatar. Jadi kalau AALI saya suggest Anda sebaiknya nggak sentuh terlebih dahulu untuk saat ini. Bank Mandiri. Bank Mandiri kalau sampai sekarang Anda belum punya, sabar tunggu sampai peak keduanya terbentuk. Ya, kelihatannya kalau besok dia nggak bergerak kemana-mana, besok sore kita Senin ya, Senin sore kita akan melihat ada peak baru di area sini di sekitar 8.400-an ya. Mungkin break kedua Anda boleh pertimbangkan untuk entry jika risk reward-nya jika resikonya Anda sanggup untuk terima ya. Bisa pertimbangkan entry di break kedua untuk BMRI. Kalau belum punya. Kalau sudah di dalam gimana? Santai-santai jaga pakai break trough terlebih dahulu. Atau Anda boleh band rule juga kalau untuk saham-saham besar, untuk banking besar seperti ini bisa pertimbangkan band rule. BRI sama ya komennya dengan Bank Mandiri, yaitu apa? Jika Anda belum punya, sabar sampai peak keduanya terbentuk. Di peak kedua Anda bisa pertimbangkan entry jika resikonya bisa diterima. Dan pesan saya juga sama, karena ini banking besar, Anda bisa mempertimbangkan band rule ya untuk BBRI. Band rule ya, bukan break the rule. Oke. Selanjutnya ada BSSR, ini kalau nggak salah Pak Sandy juga yang sempat ngomong juga ya, sounding beberapa hari yang lalu. BSSR ya, saya setuju memang kondisi saham ini view setahunnya uptrend, mencoba untuk membentuk KPN handle sebenarnya, tapi sayangnya handle-nya nggak berhasil istirahat di atas, handle-nya terkoreksi turun ke bawah, ya, tapi it's okay, masih boleh dicoba, masih boleh dipertimbangkan entry, mengingat kondisinya belum patah tren dan juga terjadi peningkatan volume juga cukup baik gitu ya. Jadi yes, break pertama yang kemarin harusnya sudah entry, sudah berjalan 2 hari saat ini. Jika Anda belum punya, saran saya adalah bersabar menunggu sampai peak keduanya terbentuk. Ya, jadi kalau Anda belum punya saham ini, Anda kepingin masuk gitu ya, Anda bisa bersabar menunggu peak keduanya terbentuk karena sudah 2 hari ya setelah break pertama. Kemungkinan peak keduanya akan terbentuk di bawah 4.180-an kemungkinan ya. Selanjutnya ada BSML, ini secara OS kemarin mungkin dengan break resistance ya, break resistance yang ini nih. 30 Mei ya. Kalau sekarang Anda belum punya, saran saya sih bersabar menunggu sampai peak-nya turun. Ya, bersabar tunggu sampai peak-nya turun. Break pertamanya kalau peak-nya turun ya, kalau peak-nya turun, break pertamanya saham ini pun jadi terlihat menarik ya. Satu-satunya membuat ini nggak menarik adalah volume ya.
volumenya belakangan agak berkurang, tapi secara volume dan value yang harganya 1.300-an kali value masih adalah lumayan ya, masih bisa cukup baik gitu ya. Terus kemudian PTBA. PTBA buat yang belum punya sebaiknya lupakan. Buat Anda yang sudah ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan break low tanggal 31 Mei sebagai pintu keluar Anda untuk sementara ini. BRMS, kalau Anda belum punya, saran saya lupakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan garis trendline support ini kan jadi resistance, dan kelihatannya 1 minggu terakhir benar-benar ketahan ya rekan-rekan. Anda bisa lihat di sini ya. 1 minggu terakhir benar-benar tertahan di bawah garis trendline tersebut. Jadi kalau Anda belum punya sih, saran saya pertimbangkan cari saham yang lain. Tapi kalau Anda sudah terlanjur ada di dalam, ya jaga baik-baik angka break trough-nya ya. Selanjutnya enak, ini juga kalau Anda sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan break previous daily low sebagai pintu keluar Anda. Kalau Anda belum punya saham ini, lupakan. Tunggu sampai dia break trough, nanti kita bahas ulang. Energi selanjutnya. Energi, calon break peak pertama. Menarik ya rekan-rekan. Kenapa menarik? Karena peaknya turun ke bawah sudah mengecil. Calon break peak pertama dengan kondisi view setahun uptrend ya. Beberapa hari terakhir di sini kan kita bisa lihat kondisinya merah gitu ya. Dengan kondisi merah tapi volumenya kecil ya, sehat gitu ya. Satu-satunya yang membuat saya nggak gitu menarik gitu ya, satu-satunya kelemahan di saham ini adalah harganya aja ya. Harganya harga di bawah 500 jadi volatilitas tinggi. Ya, kalau Anda mau coba, boleh dipertimbangkan break peak pertamanya, tapi dananya benar-benar disesuaikan, gitu ya. Karena kalau kita perhatikan peak dan trough-nya, oh iya, peak dan trough-nya kurang lebih sekitar 8%. Oke, salah satu yang menarik. SMMT, ini no comment lah ya sementara ini ya. Saham uptrend, tapi uptrend-nya benar-benar dipaksain, dan setelah itu suspend. Setelah suspend, kelihatannya masuk fase flat. Ya, kita lihat kalau beberapa hari ke depan drop lagi lebih dalam, maka kelihatannya kita akan melihat muncul segitiga biru lagi kelihatannya. Ya, jadi sekedar muncul di watchlist aja dulu saat ini ya, no comment untuk sementara. Harum, buat Anda yang sudah di dalam, tetap jaga pakai break trough dulu saja. Dan saat ini sudah teradjust ya, setelah dia stock split 1/5. Kalau kita tarik garis trend line ini, gitu ya, sama mungkin kita tarik garis trend line support. Bentar. Ya. Oke. Nah, untuk Harum gitu ya rekan-rekan. Saat ini Harum kelihatannya mencoba untuk bergerak naik di atas trendline yang ini ya. Kalau ini dia berhasil lewati, maka kemungkinan dia akan bermain di area ini terlebih dahulu, mengucut di area ini terlebih dahulu jika berhasil dilewati. Tapi kalau nanti Senin dia terkoreksi ke bawah, maka kemungkinan dia akan bermain channeling di sini. Oke, untuk Harum rekan-rekan, kemungkinan yang pertama adalah kalau dia berhasil menjadikan garis trendline yang pertama ini sebagai pijakan support, maka dia akan kemungkinan akan bermain di area ini. Oke. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau ternyata Senin dia terkoreksi ke bawah, maka dia akan bermain channeling di sini. Ya, jadi kalau Anda belum punya, saran saya cari saham yang lain. Ya. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, apa yang bisa Anda lakukan selain menjaga batas bawah atau support Anda, break trough Anda gitu ya, Anda bisa mempertimbangkan pasang TP di area 2.700-an. Ya, itu untuk Harum. IMPC selanjutnya. Buat Anda sudah di dalam ya, congratulations. Tinggal jaga saja pakai break low tanggal 31 mungkin ya. Kalau Anda belum punya, lupakan, dia sudah lari terlalu tinggi gitu ya. Selanjutnya ada ITMG. Buat Anda yang sudah di dalam, tinggal jaga pakai break trough. Boleh juga jaga pakai break low tanggal 2 Juni. Kalau belum punya, lupakan. Ada IATA selanjutnya. Ini kelihatannya sih kita akan buang dari watchlist ya rekan-rekan. Kenapa? Karena kita mulai melihat ada kemungkinan dia bermain sideways di area sini terlebih dahulu.
ya. Dan kemarin kan break trough lagi gitu ya. Kelihatannya sih dia akan kejebak sideways dulu. Sementara saya nggak buang dulu karena belum ada segitiga biru dan belum terlihat flat, benar-benar confirm 3 bulan sideways. Tapi dugaan saya kita akan buang saham ini dari watchlist. Sido, akhirnya nih sahamnya Pak Ben, mau ikutan mentoring nggak nih Pak Ben? Mulai bergerak dan mulai floating profit di portofolio gitu ya, tapi secara rule belum tergaransi profit ya. Kalau Anda mulai nggak nyaman, Anda boleh jaga pakai break low candle terakhir atau juga boleh pakai break low tanggal 2 Juni untuk memastikan sedikit tergaransi profit mungkin. Tapi kalau Anda perhatikan tren saham ini, saya kecilkan ya rekan-rekan ya. Ini termasuk saham yang sampai saat ini terlihat uptrend sejak IPO-nya ya. Dan mungkin kalau kita coba tambahkan garis trend line untuk melihat support kuatnya gitu ya. Pertama kita bisa letakkan di sini. Dan itu artinya masih sangat jauh ya supportnya. Dengan kondisi pergerakan harga saat ini dia masih sangat jauh banget di atas ya. Dan yang kedua kita bisa tambahkan support di area sini. Sebentar. Tambahkan lagi garisnya. Oke, ini pun artinya masih jauh gitu ya. Jadi kelihatannya memang tren besarnya dia uptrend gitu ya. Jadi kalau Anda mau bend the rule pun juga sebenarnya bisa dilakukan untuk saham ini. Ya, jadi so far buat yang sudah di dalam ya ada kemungkinan kita akan keluar dengan kondisi take profit untuk Sido ya. LPPF kalau belum punya Sido lupakan ya rekan-rekan. LPPF juga kemungkinan kita akan buang dari watchlist, ada kemungkinan ini juga akan berubah tren jadi patah tren. Film buat yang sudah di dalam ya Anda bisa adjust pintu keluar Anda dengan break previous daily low yang dinaikkan terus menerus ya rekan-rekan. Buat yang belum punya lupakan dulu, kita tunggu sampai dia break trough. MDKA ini juga kelihatannya sementara waktu kita akan biarkan dulu aja ya, nggak take action dulu untuk MDKA kalau belum punya ya. Kalau Anda sudah di dalam tinggal jaga pakai break trough. MPMX sementara pas dulu ya rekan-rekan karena ketemu resistance nih, ada kemungkinan dia akan tertahan oleh resistance sementara waktu. MTMH ini kalau Anda sudah di dalam, Anda tinggal jaga pakai break previous daily low ya. Kalau emang Anda mungkin sempat spekulasi sejak waktu kita masukkan ke dalam watchlist. Tapi kalau Anda belum punya saham ini ya memang belum saatnya gitu ya, karena K-line-nya belum muncul. Jadi sebaiknya memang kita nggak action apapun. Kalau bicara rule T3B, tunggu sampai K-line-nya muncul. Selanjutnya PSSI, buat yang sudah di dalam, ini keren banget ya saham ini ternyata. Tinggal dijaga aja pakai break previous daily low ya, atau pakai break trough kalau Anda sudah tergaransi profit dengan baik toh dengan break trough gitu ya. Tapi kalau nggak ikhlas ya pakai break previous daily low. Buat yang belum punya jelas tetap harus lupakan dulu gitu ya. MCOL tinggal jaga pakai break trough. Buat yang belum punya tunggulah sampai dia break trough, kita tunggu di break pertama. RMKE ya, buat Anda yang sudah ada di dalam, Anda bisa pertimbangkan break low candle terakhir atau tetap di break trough ya, boleh dilakukan. Kalau belum punya lupakan, di watchlist dulu. Kita lihat nanti di break pertamanya seperti apa. SMDR sama ya. Ini seperti PSSI tadi ya. Jaga aja pakai break previous daily low. Kalau Anda di dalam, kalau belum punya nanti kita tunggu di break pertama. Saratoga ya. Ini kalau Anda mau mempertimbangkan entry di break pertama, saran saya jangan full power. Anda bisa pertimbangkan sepertiga atau setengah dana terlebih dahulu. Karena apa? Ada garis trendline support yang berpotensi jadi resistance. Persis main di area sana sementara ini. Lalu berikutnya Seger. Ini di OS-nya kelihatannya kalau Seger, dimin dulu aja. Kalau Seger ini kelihatannya kita buka OS-nya dulu ya. Kelihatannya ada sinyal beli pakai OS. Seger. Oke, sinyal belinya pakai ini ya, pakai break resistance yang di sini.
Kalau Anda mau mempertimbangkan coba pakai break resistance OS, ini jangan full power. Coba sepertiga atau setengah dana terlebih dahulu aja ya untuk seger. Kalau Anda mau tungguin break fix pertamanya, so far masih tetap terlihat oke buat ditunggu calon break fix pertamanya. STAA, tunggu sampai dia break trough dulu ya, baru kita komen. Setelah dia break trough, break fix pertamanya nanti kita lihat seperti apa. Buat yang sudah di dalam, Anda selain bisa mempertimbangkan break trough, Anda juga bisa mempertimbangkan break low tanggal 31 Mei. ESA selanjutnya. Ini wait and see, kemungkinan bisa muncul sinyal untuk entry reversalnya OS beberapa hari yang akan datang. Oke. Telkom selanjutnya. Ini no comment ya. Kelihatannya akan jadi patah tren kelihatannya. Segitiga birunya sudah muncul ya 2 kali, dan ini ada trendline support yang berpotensi jadi resistance. Mungkin dia akan masuk ke fase yang sideways, ranging and quiet terlebih dahulu. Temas selanjutnya, buat yang sudah di dalam, Anda boleh pakai break low candle terakhir, atau boleh juga mempertimbangkan break low tanggal 30 Mei buat pintu keluar Anda. Saran saya jaga di sana, jangan di break trough karena kondisi kalian juga sudah sangat tinggi ya. Selanjutnya ada UNTR. UNTR kalau Anda ada di dalam, selain break trough, Anda juga boleh mempertimbangkan break previous daily low, rekan-rekan, buat pintu keluar Anda. Buat yang belum punya, sementara wait and see ya, tunggu di break fix pertama lah. Kalau WIRG sementara ini kalau Anda belum punya, sebaiknya tahan diri, jangan entry dulu ya. Ada kemungkinan dia akan ketahan sideways di area sini memang. Oke, itu untuk yang ada di dalam watchlist rekan-rekan. PSSI Bu Cendewi. Kejawab nggak tadi? Sempat ngikutin nggak Bu Cendewi PSSI yang di watchlist tadi? Belum ya? Enggak, Pak. Tadi lagi ada tamu. Oke, siap. Saya ulang ya. Nggak apa-apa, ya. Bu. Untuk PSSI, jika Anda sudah ada di dalam, ya, ada beberapa pintu keluar yang Anda bisa mempertimbangkan. Anda bisa tetap di break trough, karena seharusnya kalau ngikutin dari awal, saat ini break trough-nya pun sudah menggaransi profit cukup baik ya, Ibu. Tapi kalau Anda nggak ikhlas dengan break trough, Anda boleh mempertimbangkan break daily low, candle terakhir, atau juga break previous daily low. Anda bisa mempertimbangkan pakai break low tanggal 2 Juni sebagai pintu keluar Anda. Oke? Kalau belum punya, jelas lupakan dulu saham ini. Kita tunggu nanti di break fix pertamanya. Gitu ya, Bu ya? Oke. Saya hari ini udah out sih, Pak. Udah exit. Oh, udah keluar ya? Ya sudah, kalau gitu ikhlaskan dulu dan nikmati apa yang sudah diperoleh gitu ya, Bu ya. Sambil bersyukur. Ya. Dan bersabarlah sampai dia break trough. Nanti calon break fix pertamanya kita bahas ulang. Ya. Oke, thank you, Pak. Sama-sama, Ibu. Silakan saham yang lain kalau ada. Yang dari watchlist sudah terbahas semua. Atau Anda benar-benar tradingnya sekarang sudah cuma yang ada di watchlist semua? Kalau Anda tradingnya cuma ada di watchlist, ya mentoring kita akan cepat selesai gitu ya. Karena cuma membahas yang di watchlist. Silakan. HMSP, oke. HMSP. Aku yang enter. Aku kan padahal mau menolong. HMSP, kalau Anda ada di dalam, rekan-rekan, Anda boleh jaga pakai break trough atau boleh juga pakai break low tanggal 2 Juni, Bu Cendewi. Kalau di dalam ya, kalau belum punya sih saham ini jelas saham yang pergerakannya zigzag, rekan-rekan. Ya, jadi sebaiknya no action ya kalau sampai saat ini Anda belum punya. Saat ini dia sedang bermain di area-area puncak gitu ya. Setelah bermain di area puncak, kita bisa perhatikan dia selalu longsor cukup dalam sampai ke level 900-an lagi. Jadi kalau Anda belum punya saham ini, sebaiknya tunggulah sampai dia ambrol ke 900-an perak gitu ya. Itu untuk HMSP, selanjutnya ICBP. ICBP juga sama, saat ini dia sedang bermain di level harga yang area-area puncak gitu ya. Jadi kalau Anda sudah ada di dalam saat ini dan Anda bisa tergaransi profit dengan break previous daily low, Anda bisa pertimbangkan pintu keluar Anda di 8425, Ibu. Tapi kalau Anda belum punya, bersabarlah, siapa tahu dia akan koreksi ke 7.400, 7.500 kembali mungkin. Ya, jadi no action kalau Anda belum punya. Oke, saya ke Bu Felina sekarang. Inco.
sorry, bukan yang ini. Inco. Enter. Ya. Inco ini sudah di dalam ya harusnya Bu Felina ya. Kalau sudah di dalam sih harusnya tinggal jaga pakai break draft aja ya. Karena break draftnya juga sudah menggaransi profit. Kalau Anda belum punya, baru mau coba entry di break kedua, bisa dilakukan. Mengingat kondisi keduanya ini sudah mulai sideway kan, sideway sejenak. Jadi break keduanya boleh dicoba, tapi dananya pertimbangkan karena kelihatannya, oh enggak ya, pas ya kurang lebih lah sekitar 8%-an jarak pick dan draftnya. Boleh dicoba, Bu, kalau belum punya. Selanjutnya Indi ya. Indi. Indi kalau sudah di dalam ya tinggal jaga pakai break draft. Kalau belum punya, saran saya mungkin pertimbangkan cari saham yang lain terlebih dahulu. Karena ada kemungkinan dia akan kejebak sideway di bawah 3.000 untuk sementara waktu ya. 3.100 lah resistance-nya nih. Oke, yang ini 3.100-an. Jadi sebaiknya kalau belum punya, jangan dulu ya. Itu untuk Indi. Selanjutnya Akra. Akra sudah di dalam kah, Bu Felina? Kalau sudah di dalam, jaga pakai break draft dulu aja sementara ini. Kalau belum punya, bersabarlah, tunggu sampai pick keduanya terbentuk ya. Pick keduanya terbentuk, kalau pick draft yang nggak terlalu jauh, mau coba di break kedua, bisa dilakukan. Pak Supranoto, Telkom, kalau masih belum punya, mau beli bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan di saham yang ada di watchlist untuk Telkom, Pak Supranoto, kalau saya melihatnya ada kemungkinan Telkom akan jadi patah tren, mengingat sudah muncul segitiga biru 2 kali dan ada garis trendline support yang berpotensi jadi resistance. Kelihatannya sih dia akan bermain ranging and quiet terlebih dahulu di bawah 4.400, 4.300 mungkin sebagai resistance dalam waktu beberapa saat ke depan. Jadi kalau belum punya sih saran saya jangan dulu gitu Pak. Ya, Antam selanjutnya. Antam buat teman-teman yang sudah ada di dalam, Anda tinggal jaga pakai break draft. Kalau ada yang belum punya, mau coba entry di break kedua, bisa dilakukan. Cuman saran saya pasang TP di berapa? Anda bisa mempertimbangkan pasang TP di sekitar ini, 2.700, 2.730 mungkin. Ya, sekitar 2.700 sampai 2.730 ya, untuk pasang TP-nya. Seperti itu untuk Antam. Pak Sunoto, sama-sama, thank you. Ada lagi yang lain, silakan. Cek. Silakan, rekan-rekan. BBYB. Kalau BBYB sih saya sarankan nggak sentuh ya, Ibu. Kenapa? Karena jelas ini bukan saham uptrend, ini saham downtrend. Sudah ada break low, bahkan 6-month low. Trennya terus turun. Dilihat di layar, kita bisa lihat resistance-nya kecetak ke level harga yang lebih rendah. Sementara support-nya juga mengikuti ke level harga yang lebih rendah. Jadi sebaiknya jangan dulu, Bu Cendewi. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada, silakan rekan-rekan. Ada lagi? Bu Felina, friend. Sudah di dalam kah? Kalau friend-nya sudah di dalam, mungkin boleh pertimbangkan pasang TP, Bu Felina. Pasang TP di area berapa? Mungkin bisa pertimbangan di sekitar level 87 sampai 89 untuk TP-nya. Kalau Anda belum punya saham ini, sebaiknya tetap tidak punya. Gimana? Oke. Itu ya friend-nya ya, Bu Felina ya. Terus selanjutnya BBNI. Kalau BBNI, break pertama lagi ya sekarang ini karena sudah break draft. Saya lihat saham ini uptrend, cuma saya nggak gitu nyaman dengan kondisi kedua buah garis yang ada saat ini. Saya ajak Anda lihat itu garis apa gitu ya. Itu adalah garis-garis resistance di puncak-puncak sebelumnya gitu ya. Jadi
kelihatannya sih BBNI akan kejebak sideway di area ini terlebih dahulu. Jadi kalau saya ditanya, mungkin jawaban saya sama kali dari minggu-minggu lalu ya, bahwa di antara banking besar ini BBNI saya paling nggak prefer untuk entry sih, karena ada kemungkinan kejebak sideway terlebih dahulu. Gitu ya Bu Felina. Kalaupun mau nyoba bisa dicoba, karena bicara roll ya boleh-boleh aja break pertama gitu ya. Tapi saran saya jangan full power dulu gitu Bu Felina. Anda bisa pertimbangkan untuk masuk setengah atau sepertiga dana terlebih dahulu gitu ya. Pak Robi, Java. Java sih kalau Anda sudah ada di dalam gitu ya, Anda boleh mempertimbangkan pasang TP kali ya. Pasang TP di berapa? Anda boleh pertimbangkan pasang TP di sekitar level 1.500. Kalau dia bergerak naik lagi ke level 1.500-an, ada kemungkinan itu adalah puncaknya, dan setelah itu dia berbalik ke arah turun. Karena kalau Anda perhatikan trend line, kegeser. Ya, sorry, saya benerin dulu garisnya. Kegeser. Ya, sebentar. Nah, ini yang benar. Oke, kembali ke setahun, dan kita melihat kondisinya ada kemungkinan nggak nyampe 1.500 tadi ya. Kita bahas tadi 1.550 gitu ya. Ada kemungkinan resistennya ada di level sekitar 1.490. 1.490, 1.500 mungkin pasang TP di sana. Pasang TP 50-75% gitu ya. Sisanya coba fight the market dengan angka break low atau break previous daily low untuk pintu keluar Anda, fight the marketnya. Kalau belum punya, sebaiknya nggak punya dulu ya. Wait and see, tunggu sampai dia berhasil nembusin garis merah ini. Setelah nembusin garis merah ini akan jadi seperti apa, nanti baru kita bahas ulang. Buat Anda yang mau wait and see di Java ya. Cepro selanjutnya. Cepro. Cepro sama Pak Robi, saya nggak suggest untuk entry. Ini kita bisa lihat adalah saham downtrend. Ya, saham downtrend yang kemungkinan pergerakannya akan tertahan di bawah 84 untuk saat ini. Kalau Anda belum punya, jangan entry. Kalau Anda ada di dalam, Anda bisa pertimbangkan pasang TP di area 80 perak, gitu ya. Saya ke Pak Akmal sekarang untuk Unilever. Unilever sih, saya prefer nggak sentuh dulu Pak Akmal. Kenapa? Karena saya melihatnya sama seperti yang tadi saya katakan di beberapa saham, Unilever itu sedang bermain di harga-harga puncaknya gitu ya, di mana saat harga menyentuh harga puncak biasanya terkoreksinya akan cukup dalam. Jadi sebaiknya tetap lanjutkan WTNC. Kalau dia terkoreksi sampai ke 3.800, 3.700-an lagi, ada sinyal beli, baru pertimbangkan entry kalau Unilever. Kalau saat ini sebaiknya sih tidak gitu ya. Kalau peak trough mengecil gimana? Kalau peak trough mengecil pun sebaiknya enggak, karena saat peak trough yang mengecil, dia akan cenderung tetap tertahan di area 5.100-an. Ya, 5.100-an itu adalah resistance kuat untuk Unilever saat ini. Gitu ya. Pak Yamin, Resen, ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke saham-sahamnya yang lain? Kalau enggak, saya lanjutin dulu ya. Untuk ASA. Masih untuk Pak Akmal ya. Unilever dan ASA ya. ASA. ASA ini juga bukan saham uptrend, Pak Akmal. Ini saham downtrend. Memang saat ini dia sedang menguji area support tertentu sebagai base, gitu ya. Dia sedang membentuk base. Cukup baik sih saat dia menyentuh base terjadi akumulasi volume, gitu ya. Cuma mengingat ini bukan saham uptrend, di mana tren resistance-nya akan terus tertekan turun, gitu ya. Jadi kalau ada saham lain, saya saran Anda pegang saham, pertimbangkan cari saham yang lain dibandingkan saham ini kalau belum punya ya. Pak Tony. Ya. Pak. Ya. Thank you Pak Tony. Sama-sama Pak Akmal. Gimana Bu Cendewi? Pak ASA kan dulu buka saham uptrend kan, terus kemudian dikeluarin dari watchlist. Ya. Terus Akra kan juga sama kan? Akra itu udah lama banget kalau Akra keluar dari watchlist kita. Tapi sampai sekarang dia kembali lagi ke atas loh Pak. Betul. Apa nggak sayang?
nggak dipantau, harusnya kalau menurut saya ya, ini loh Pak, pada saat biru kita tetap mantau, itu break-breaknya itu langsung terbang ke atas lagi Pak, menjauh betul. malah. Betul, nggak apa-apa. Jadi Kalau pada saat apa sih segitiga birunya keluar, kalau break pertama kita masuk, itu untungnya berapa persen Pak? Boleh aja. Kalau Ibu meyakini hal itu boleh aja. Tapi yang paling penting adalah tetap jaga break trough-nya baik-baik. Karena ada kemungkinan di market seperti yang selalu Anda bahas di grup maupun di semua grup, mungkin saya yakin kalimatnya sama ya. Tidak ada satupun rule di sistem apapun, di indikator apapun yang selalu benar 100%. Gitu ya. Sama halnya dengan saat Anda meyakini bahwa setelah segitiga biru muncul, break pertama lari pasti akan menguntungkan sekian persen, belum tentu juga. Anda bayangkan kalau Anda ada di kondisi tahun 2008 atau tahun 2015 kemarin. Saat terjadi market long short pertama kali, itu saham-saham akan memunculkan segitiga biru. Setuju nggak? Bu Cendewi setuju nggak? Begitu market long short di Mei, di 2015, di 2008, itu segitiga biru muncul. Nah, kalau Anda meyakini bahwa setelah break pertama setelah segitiga biru muncul, kita masuk, gitu ya, dan Anda nggak menjaga batas bawah Anda kebayang nggak akan diseret seberapa dalamnya setelah itu? Karena setelah itu market terus-terusan longsor dan memunculkan segitiga biru berikutnya yang semakin lama semakin dalam. Setuju nggak sampai sini? Bu Cendewi bisa ngikutin nggak maksud saya? Ya, ngerti. Bisa. Paham ya? Jadi make sure kalaupun Anda mau mempertimbangkan break pertama setelah segitiga biru muncul, silakan, tapi selalu jaga batas bawah Anda. Cuma kalau Anda tanyakan ke saya secara rule, secara regulasi, saat segitiga biru muncul pertama kali, saran saya adalah tidak entry, karena itu adalah indikasi atau ciri-ciri dari saham tersebut justru mulai beralih tren, mulai patah tren. Kalau bicara kebetulan aja, segitiga biru muncul, setelah itu dia break pertama lari lagi. Menurut saya kondisinya nggak bisa disamaratakan di semua saham. Contoh tadi kita sempat bahas beberapa saham. Sebelum ini apa ya, saya lihat historicalnya dulu ya. Ini thank you Bu buat pembelajaran kita bersama ya. Cepro kali ya. Oke, contoh nih. Oh, bukan Cepro. Oke, Japa ya. Ini menarik. Oke. Ya. Ya ini memang konteksnya di sini juga benar. Ya setelah segitiga biru muncul, tapi nggak juga. Ini kan segitiga biru muncul di sini, yang di 8 Juli ya. 8 Juli muncul, Anda beli di break-nya di sini, cut loss sekali. Ya, ini beli lagi di sini, cut loss 2 kali. Tapi Java kan memang bukan saham uptrend, Pak. Betul. Dan kalau kita kembali ke Akra itu pun juga bukan saham uptrend begitu dia muncul ini. Kita baru mengatakan dia uptrend lagi ya setelah jadi seperti sekarang kan. Waktu dia pertama kali segitiga biru muncul, apakah dia uptrend? Nah, ayo. Ya, dia udah mulai masuk ke fase downtrend nih. Segitiga biru pertama kali muncul di sini kan? Di Akra. Ya. Ya. Kalau kita mempertimbangkan entry break pertamanya, Anda nggak cut loss di sini kan gitu ya. Anda masuk di sini, ini kan akhirnya cut loss. Ini cut loss dulu sekali. Setelah cut loss di sini, nah break yang di sini, baru kemudian dia terus-terusan dibawa lari sampai sekarang. Gitu ya. Jadi, nah ini saya ulang ya. Setelah segitiga biru pertama kali muncul, break pertamanya kita masuk di sini, di 7 Februari. Nah ini dipaksa untuk cut loss dulu nih Bu. Setelah cut loss, segitiga biru kedua muncul. Gitu. Nah setelah segitiga biru kedua, bahkan break 6 month low ya. Break 6 month low. Nah setelah break 6 month low, kondisinya itu peak trough-nya lumayan jauh loh. Break pertamanya. Peak trough-nya itu lebih dari 8% jarak peak trough-nya. Gitu ya. Dan setelah itu memang justru di break yang inilah dia rally terus tuh.
sampai yang akhirnya keluar di sini. Ya, kembali ya saya menegaskan kalau memang rekan-rekan meyakini bahwa oke, saya menjumpai selama ini setelah break low muncul, break pertamanya entry bisa menghasilkan gitu ya, nggak apa-apa. Cuma Anda mau coba entry silakan gitu ya, tapi toh yang penting masuknya dengan angka break pertama gitu ya. Tapi selalu jangan lupa jaga pakai angka break trough-nya. Cuma sekali lagi, kalau saya sarankan, kalau Anda tanya ke saya apakah boleh dilakukan seperti itu, secara rule tidak disarankan. Karena segitiga biru adalah kondisi sinyal alarm awal bahwa ada kemungkinan patah tren. Seperti hal yang terjadi di 2008, 2015, dan seterusnya. Jadi memang sebaiknya hindari dulu gitu ya, di saham-saham yang sudah mulai muncul segitiga biru. Gitu ya, Bu Cendewi. Semoga menjawab pertanyaan. Iya. Oke. Walaupun setengah hati kelihatannya terjawabnya gitu ya. Saya kembali ke... Soalnya saya kebetulan di saat ini saya melihat peluang gitu Pak. Ya, Kebetulan. apa-apa. Ya, okay. Memang pada saat ininya aku memang ada, saya juga udah exit sih pada saat masih uptrend. Ya. Terus udah itu kan kita nggak ikutin lagi gitu kan Pak. Cuma saya pikir coba kalau kita ikutin lagi pada saat di keluar volume yang pertama kali kan dia sempat big draft kan, sempat ini kan. Jadi kita masih bisa entry kan di tanggal berapa nih Pak? Kan udah berapa kali kan dia tembusin support kan Pak, break draft kan? Ya. Iya. 24 Mei dia break draft, betul. Udah berapa kali itu sebelumnya juga ada kan Pak? Setelah yang tadi kita, ini setelah yang tadi di sini ya, yang setelah 6 month low muncul break pertama, ini kan dia break draft, kan? Iya. 12 April break draft di sana, break lagi di sini. Ya, untung tipis dari entry sekitar 940-an, keluar di sekitar 970-an. Ya, untung tipis di sini, baru entry lagi 3 hari yang lalu. Cuma kalau Anda tanya ke saya, jawaban saya tetap sama sih. Kalau untuk Akra, sebaiknya nggak entry. Kenapa? Karena ada resistance gitu. Ada resistance yang ini, yang saya sempat bahas pekan-pekan lalu ya. Ada resistance kuatnya yang di Februari 2019, yang juga merupakan support cukup lama di sana. Jadi saya melihat level 1030-an ini adalah level harga yang cukup krusial gitu ya. Malah kemungkinan dia akan kejebak sideways di sini nih, kalau Anda lihat. $11.50, $11.60 ini kan resistance nih. Resistance di sini, juga support di sini, gitu ya. Maka kalau kita lihat ke view setahun, ya itu dia. Pergerakannya Akra sekarang kejebak oleh garis ini, ya 10.30-an, dan ini 11.60-an. Jadi kemungkinannya ya akan bermain flat di area ini terlebih dahulu. Gitu, Ibu. Itu untuk Akra. Ada yang masih mau ditanyakan untuk Akra sebelum saya lanjut ke saham yang lain? Clear? Bu Cendewi? Udah, Pak. Ya, aktif. Oke. Saya pindah sekarang ke Devam ya. Devam masih buat Bu Cendewi juga nih. Devam. Devam kalau Anda sudah ada di dalam sih ya boleh aja adjust pintu keluar Anda ke break low candle terakhir. Ya, nanti di adjust day by day gitu ya. Sekaligus mungkin bisa pertimbangkan pasang TP juga sih. TP di berapa? Mungkin sekitar level 670 sampai 600 sampai 700 lah TP-nya, kurang lebih area sana. Tapi kalau Anda belum punya, maka lupakan dulu saham ini ya. Saya coba tarik garis trend line. Gitu ya. Kita lihat apakah besok atau beberapa hari ke depan Devam sanggup melewati garis trendline biru ini dengan baik atau tidak. Ataukah justru dia berbalik arah turun lagi dan menjadikan garis ini benar-benar sebagai resistance gitu ya. Itu untuk Devam. Pak Robi untuk ESA kembali. ESA. Oh, bukan ESA yang ini, salah nih. Ini ya.
Esa, sementara kita bisa melihat iya. Untuk Esa sementara kita bisa melihat kondisinya belum bisa entry ya, Pak Robi. Karena kan berhari-hari longsor. Makanya tadi saya sempat katakan, ya mungkin akan ada harapan untuk entry dengan OS mungkin beberapa hari ke depan. Ya di wait and see aja, tunggu sampai sinyal candle kuning atau hijaunya muncul di Esa. Ya. Selanjutnya indeks. Oke, Pak Yamin. Kompositnya ya. Kalau untuk IHSG, seperti yang tadi saya katakan, ada kemungkinan yang akan menjadi penahan resistance berikutnya untuk IHSG adalah level 7.300-an, Pak Yamin, yaitu resistance yang ada di sepanjang bulan April gitu. Dan kabar baik berikutnya adalah kalaupun itu jadi resistance dan akhirnya dia terkoreksi, dia masuk fase sideway, kelihatannya sideway-nya akan tertopang gitu ya, tertopang di atas level 7.100-an, di atas garis trendline ini. Jadi ya dia sideways sejenak supaya jadi lebih sehat tentunya ya, karena kan saat berapa nih 3 minggu terakhir ya, 3 minggu terakhir kan dia dipaksa rally naik terus dari bottom ya. Jadi kalau dia sideways sejenak di area ini, saya rasa adalah sideways atau koreks atau istirahat sideways yang sehat gitu ya, Pak Yamin, untuk IHSG atau INDX saham nih. Sorry INDX saham jangan-jangan ya. Oh iya benar ya, tanah laut INDX, sorry saya salah tangkap. Untuk INDX sih rasanya jangan. Help nih, aku keberisikan dari suara-suara di luar. Kalau INDX saya rasa sebaiknya nggak dulu ya Pak Yamin, karena candlenya volatile banget, kita bisa lihat kondisinya itu volatile banget gitu ya, dan juga harganya kan juga harga di bawah 500, terus juga peak traffic cenderung jauh-jauh gitu ya. Jadi sebaiknya tetap nggak punya lah kalau saham ini. Bu Felina, contoh di ASA. Oh, yang berkaitan dengan pertanyaannya Bu Cendewi ya, ASA. Dragons Egg, they were trying to drag. Ini mungkin untuk menjawab tadi statement saya ya, kalau break low muncul, entar dulu lah Ci. Ya kalau ASA ya betul, ini salah satu contohnya ya Bu Helena yang mungkin bisa disampaikan ke Bu Cendewi ya. Break low muncul dan akhirnya muncul break low lainnya gitu ya, yang membuat break peak pertama dan setelah itu dia longsor terus makin dalam. Ya ini salah satu contoh yang bisa dilihat ya Bu Cendewi. Jadi nggak selalu seperti itu juga gitu. Lihat saham per sahamnya. Terus kemudian Aldo. Ini mungkin contoh juga kali ya dari Bu Felina ya. Ya ini contoh-contoh kayak ya, terimaan low muncul, break peak pertama entry ya, sampai sekarang ini masih cenderung sideways, belum kemana-mana dan masih di ujung tanduk. Apakah dia akan resting sideways di sini membentuk base ataukah nanti akan terjadi koreksi lebih dalam ya, ini belum tahu. Tapi kalau kita memutuskan nggak entry dulu ya kita aman, terhindar dari kondisi nyangkut gitu kan ya, maksudnya Bu Felina ya. RALS, ini RALS juga mungkin bagian dari contoh ya. Bandung Bondowas. RALS ya, sama ini juga ya. Nah kalau ini agak mendukung teorinya Bu Cendewi nih. Terimaan low muncul gitu ya, break peak pertama ini cut loss dulu sebentar nih ya, untung tipis, ini cut loss kedua. Nah setelah itu kalau memberanikan diri entry lagi di break peak pertama, take profit lumayan ya. Cuma persoalannya adalah saat Anda sudah melihat sahamnya nggak uptrend, Anda sempat ngalami cut loss sekali 2 kali di sini, biasanya di break peak yang ketiga udah nggak berani untuk entry biasanya. Begitu Anda nggak berani untuk entry di sini, ternyata menghasilkan, wah Anda makin mangkel gitu ya, makin mangkel, dan mungkin Anda akan semakin berantakan rule tradingnya gitu, karena
saat saya memberikan entry dia cut loss, saat saya nggak berani entry dia lari, besok akhirnya menjadi semakin berantakan tradingnya gitu ya. Jadi kalau saya saran sih sebaiknya saklek dengan trading plan, yaitu apa, begitu lihat segitiga biru hindari dulu gitu ya. Berikutnya ada EMTK, masih buat Bu Cendewi. EMTK. Ini juga saran saya sih nggak disentuh ya, karena jelas bukan saham uptrend, ini saham zigzag, ada beberapa resistance bayangan, volumenya juga mulai berkurang gitu ya. Jadi kalau rasanya ada saham lain ya yang lebih menarik dibandingkan ini. Pak Robi, thank you sudah ikutan. Pak Akmal, thank you juga sudah ikutan. Selamat istirahat. Bu Cendewi, bird ya. Dedi lagi kerja, sabar lah nak. Ini gambarnya bagus gak? Bird ya. Bird. Burung. Bird. Bird. Ini, wah ini juga salah satu saham yang mungkin menopang teorinya Bu Cendewi nih ya. Segitiga biru muncul, breakthrough pertama nggak di entry dia lari gitu kan, sayang gitu ya. Nah masalahnya saat muncul seperti ini kan, ini juga sebelumnya sudah cut loss berkali-kali, dan saat dia break di sini mungkin jadi nggak berani buat entry gitu kan ya. Tapi kalau Anda memberanikan diri untuk entry saat itu Bu Cendewi, Anda boleh mempertimbangkan jaga pakai break low tanggal 2 Juni sekarang. Ya, jaga di sana baik-baik. Ya, karena kalau itu sampai ketembus kemungkinan dia akan drop. Oke, jadi kalau Anda belum punya sih ya jelas lupakan dulu lah saham ini. Apakah ini adalah break high yang benar-benar akan mengantarkan dia jadi uptrend? Mungkin. Kalau setelah break trough nanti dia tetap terjaga kondisi ke-uptrend-annya. Tapi kalau setelah break trough dia longsor, ya, maka Anda akan terhindar dari kondisi yang tidak mengenakan kalau Anda menahan diri untuk entry nanti di break pertama gitu ya. Pak Yamin, thank you sudah ikutan. Pak Sandy juga thank you sudah ikutan. Selamat istirahat. Dadah. Itu untuk bird ya, Bu Cendewi. Saya beralih ke Pak Jairman sekarang. Oke, kita pengulangan saham-saham yang ada di dalam watchlist ini sebenarnya, Pak Jairman. Oke, saya ulang ya. BBRI. BBRI buatnya sudah di dalam, tenang-tenang, santai-santai di break trough, atau Anda juga boleh pertimbangkan banderol lah untuk saham seperti ini ya. BRI, BMRI sama jawabannya Pak Jairman ya, kalau sudah di dalam. Kalau belum punya, tahan diri, sabar sampai peak keduanya terbentuk terlebih dahulu ya. BMRI pun sama, saya buka chartnya saja, penjelasannya sama persis seperti BRI gitu ya. Kalau Anda belum punya, sabar tunggu sampai peak keduanya terbentuk, calon break peak kedua baru pertimbangkan entry. ADMR ya, karena ini sifatnya pengulangan ya rekan-rekan. ADMR masih uptrend, cuma yang membuat saya nggak nyaman adalah garis trendline support yang sekarang berpotensi jadi resistance, Pak Jairman. Kalau Anda ingin memastikan entry di break peak pertama supaya nggak kehilangan momentum, bisa dilakukan di break peak pertama, tapi saya suggest jangan full power. Anda bisa pertimbangkan sepertiga atau setengah dana terlebih dahulu. Berikutnya MDKA. MDKA, kalau Anda belum punya saham ini, saya suggest Anda pertimbangkan cari saham yang lain terlebih dahulu, karena harganya akan kelihatannya akan bergerak cukup liar di area di bawah 5.600 untuk sementara waktu. Gitu ya, Pak Jairman. Selanjutnya Goto. Goto, kalau saya boleh saran sebaiknya nggak action loh kalau Anda belum punya saham ini. Ya, biarkan dia break trough dulu, setelah break trough kita lihat nanti jadi seperti apa. Dugaan saya akan kebentuk seperti ini. Ya, dugaan saya itu adalah puncaknya. Setelah itu dia akan tertahan di bawah garis biru ini terlebih dahulu, kelihatannya. Yaitu untuk Goto. Tapi sekali lagi ya, saya perlu ingatkan ini cuma dugaan saya ya. Ini cuma dugaan saya. Itu Goto. Terus selanjutnya IMPC. IMPC tadi kita juga sudah bahas. IMPC ini buat Anda yang sudah ada di dalam ya, tetap bersabar dengan angka break trough. Atau Anda boleh mempertimbangkan break low tanggal 2 Juni. Break low tanggal 31 Mei lah ya. Anda bisa mempertimbangkan break low tanggal 31 Mei sebagai pintu keluar Anda ya, untuk memastikan tergaransi profit. Kalau belum punya, lupakan.
Antam tadi ini untuk ketiga kalinya kita bahas Antam. Antam kalau Anda sudah ada di dalam, jaga tetap dengan Backdraft. Kalau Anda belum punya atau masih ada di dalam, ya kalau Anda mau mempertimbangkan entry di break kedua, bisa dilakukan, tapi pasang TP, ya pasang TP di area 2700-2730, Pak Jairman. Ya, baik yang sudah ada di dalam maupun yang baru mau entry di break kedua, gitu ya. Itu untuk Antam. Selanjutnya saya beralih ke Pak. Oke, Pak Sandy udah pamitan, Pak Yamin pamitan, Kohan juga pamitan, thank you sudah ikutan. Bu Felina, jadi yang bisa dibeli apa? Oke, saya kalau ditanya itu saya hanya akan mengajak Anda kembali ke watchlist kita, gitu ya. Di watchlist kita tadi ada beberapa. Sebentar, saya dengan cepat buka ya. Seingat saya energi ya. Oh, BSML kalau BSML ini kalau peak traffic mengecil ya. BSML kalau peak traffic mengecil. Terus kemudian energi ya, energi calon break pertama. Sampai enggak, ini enggak. Ya, kelihatannya cuma dua itu sementara ini, Bu Felina. Oh, sama ini seger ya, seger kalau peak traffic mengecil. Ya, seger kalau peak traffic mengecil di bawah bisa dipertimbangkan. Ya, 3 itu sementara ya. Sama satu lagi sih itu tuh tadi apa namanya? Sahamnya Uno. Apa sahamnya Uno? Saratoga ya. Tapi jangan full power ya. Mungkin sepertiga dana dulu aja. Mengingat ini calon break pertama kan? Seperti itu Bu Felina. Yes, energi seger BSML ya. Anda bisa perhatikan untuk portofolio Anda counter-counter yang kosong. Oke. Thank you Pak Jarman. Ada lagi yang lain silakan. Ada yang masih mau dibahas? Kalau ada yang masih mau dibahas, oke, nggak apa-apa. Silakan. Gagal guys. Coba sama cek ya. Ada lagi, rekan-rekan? Mas, oke. Makasih Pak Tony. Iya, sama-sama Bu Cendewi. Selamat istirahat. Oke. Guys. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri. Kita kembali ke grup Telegram ya, rekan-rekan. Guys. Oke, kalau gitu. Guys. Bener ya, nggak ada lagi ya. Siap, thank you Pak Dodi, thank you Pak Eko. Siap, Pak Jerman. Oke. Saya akhiri ya rekan-rekan. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Ya, saya pamit. Oh tidak.